Mawe Pak De, perkenalkan nama saya Andro, saya seorang dosen. Tadinya saya pikir jadi dosen itu penghasilannya besar. Tapi saya cuma dibayar 80.000 sekali datang. Ya ampun, 80.000 loh. Peserta demo bayaran aja dibayar 100.000 sekali datang. Padahal mahasiswa saya itu. Saya juga mesti ngomong pengetahuan ilmiah, baru dapat 80.000. Cah, peserta demo yang paling belakang tuh gak usah ngomong pengetahuan. Cuma ngomong 100.000 dapat. Tunjangannya juga mereka dapat nasi bungkus loh, kinerjanya bagus. Saya cuma dapat kue kotak loh. Kue yang berada di dalam kotak. Yang kalau kuenya habis cuma sisa kotak kue ini. Isinya juga sama. Risol, lemper, kue sus, gak ada bedanya. Ini paling beda, gak ada cabai rawitnya aja satu kotak udah gitu doang. Kan bisa gitu isi kotaknya tiba-tiba amplop. Pas dibuka isinya selamat rumah Anda akan kami bedah. Kan bisa. Walaupun gak mungkin. Karena saya Kristen, nggak pernah ada yang Kristen ikut peserta bedah rumah kan, nggak pernah. Karena orang Kristen bukan rumahnya yang dibedah, tapi rumah ibadahnya. Wah, kadang dibedah, kadang dibongkar, wah, kadang dibom. Wah, kalau itu berbeda sekali. Oke, kita lewatin materi-materi yang seperti itu ya. Maaf Ade, maaf. 80.000 nih juga, ya ampun, mau ngapain 80.000? 80.000 saya buat anak saya berobat nggak bisa. Gara-gara ini saya kepikiran apa saya ikutin teman saya aja. Dia nggak pergi berobat tapi pergi ke kebaktian penyembuhan. Ini maaf nih kebaktian penyembuhan yang kalau ngangkat tangan penyakitnya sembuh. Teman saya pergi ke sana ngangkat tangan penyakitnya nggak sembuh. Tangannya pegel, makin sakit dia. 80.000 juga mau beli buku. Ya ampun, saya dosen butuh buku Pak De. 80.000 buku apa? Ini saya harus cari buku gratis akhirnya. Ini maaf saya pernah pinjem laptop teman saya. Saya ketik nih, free book. FREE spasi BOOK. Tapi ini mohon maaf nih Pak De. Pas masih BO-nya keluar saran pencarian free bokep, mohon maaf. Ya kaget saya. Saya dosen baik-baik loh. Dia suruh untuk yang kayak gitu, ya ampun. Tapi dilema. Saya mau cari buku, nonton film. Cari buku, nonton film. Cari buku, nonton film. Tapi saya Kristen yang baik. Saya pilih cari buku. Setelah nonton yang lain masuknya. Nonton pengetahuan masuk, nonton pengetahuan. 80.000 juga susah. Istri saya pernah bilang, nelpon, "Pak, tolong dong beliin Pampers." Harga Pampersnya berapa mah? 85.000. Yuk ampun, kurang 5.000 Pak De. Sumpah Pak De, kurang 5.000 loh. Ini saya mikir kan gak mungkin saya datang ke kasir nanti. "Permisi Mbak, saya mau beli Pampers nih tapi uangnya kurang 5.000. Boleh ya saya ganti dengan pengertian manajemen?" Kan gak mungkin. Gak mungkin bisa. Tapi biar begitu susahnya pun kehidupan saya tetap memegang teguh sebagai dosen yang punya prinsip. Saya gak mau jadi joki skripsi. Saya nggak mau jual nilai, padahal joki skripsi itu 4-5 juta bayarannya Pak De, Bang Awe. Banyak itu. Pernah ada mahasiswa bimbingan saya, "Pak, nekat ya, Pak, saya nggak sanggup ngerjain skripsi. Tolonglah Bapak yang buatin." Ih, kaget saya Pak De, kaget. Saya bilang sama dia, "Nah, kamu tahu saya dosen seperti apa kan? Saya nggak bisa kayak gitu." "Iya Pak, maaf Pak." Pergi dia. Tapi karena saya lihat dia down banget, tugas dong sebagai seorang dosen menaikkan semangatnya. Saya panggil dia, "Dek, 6 juta ya kalau mau balik." Ih, nggak balik dia Pak De, salah strategi saya. Seharusnya 5 juta aja saya buat. Terima kasih, saya Andro. Gue suka lo. Gue suka ini lo, penampilan. Cie. Apa? Wah, disukai Pak De. Kelihatan sekali ya ini gue ya. Pak De, jangan begitu Pak De. Orientasi gue kelihatan. Iya sih, itu sih gue. Kalau dari saya ya itu tadi ya, bahwa ini kan audisi, artinya nanti itu akan ada panjang berkesinambungan ya. Artinya kan memang harus mau nggak mau menyesuaikan bikin materi yang seperti apa. Jadi memang kita tuh harus kenal diri kita juga. Sebenarnya kita mau jadi stand up comedian tuh yang seperti apa sih gitu. Tidak semua, menurut saya tidak semua stand up comedian cocok untuk di TV, cocok untuk di sebuah acara apapun yang sifatnya mungkin lebih komersil gitu ya. Jadi kita harus tahu, kenal, jangan sampai loh masuk ke sini tapi jadinya nggak bisa nih. Itu kan jadi susah sendiri gitu. Selebihnya saya serahkan kepada Pak Indro. Kriterianya sih lo masuk, sejujurnya lo masuk, dan gue mau kasih lo. Terima kasih ya. Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Andro. Saya seorang dosen ya. Sebagai seorang dosen saya punya daya analisa yang bagus. Saya kasih contoh aja lah. Saya udah tonton video Dewan Juri. Dari video itu saya ambil ada 2 persyaratan buat kita komika. Yang pertama itu tahan peluru. Yang kedua tangguh. Betul kan Pak De?
Jelas dari 2 syarat ini yang dicari Falcon itu komika. Kristen. Jelas. Tahan peluru, jangankan ditembak, dibom juga kami pernah. Kurang tangguh apa Pak Deca? Kurang tangguh apa? Gereja saya pernah diletakin bom. Sekarang saya masih stand up ketawa-ketawa. Itu kan menunjukkan saya, ya tolol, gerejanya dibom ketawa-ketawa. Tolol nih. Tapi saya apresiasi pemerintah karena 5 tahun terakhir pasti kita nggak pernah dengar ada berita-berita gereja dibom atau nggak pernah lagi kan? Ya gimana mau dibom, gerejanya juga susah dibangun. Ya selain daya analisa sebagai dosen, saya juga menurut mahasiswa saya punya kemampuan bicara yang meyakinkan. Jadi kadang mereka pikir saya itu motivator. Ada aja yang datang sama saya, Pak kasih kata-kata motivasi dong biar hidup kami lebih baik. Yuk ampun. Kata-kata motivasi biar hidup lebih baik. Maksud saya gini, kalau kau miskin, kerja kau Bayu, jangan open mic. Kerja kau. Open mic kau, udah tahu pengangguran, punya anak 5, open mic lagi. Love you Bayu. Maksudku gini, kalau memang kau miskin kerja lah. Ambil contoh lah, anak presiden kita lihat, muda-muda udah sukses, hidupnya bagus. Kalian pikir cari uangnya dia dari 3M, motivasi, enggak. Tapi dari 3K kan, apa itu? Iya, konstitusi. Iya. Enggak dong. Kerja. Kerjain konstitusinya, iya. Enggak, maksudnya kerjain konstitusinya untuk generasi emas 2045 itu. Sapu dulu, sapu. Bersih, Pak, udah bersih. Ngapain minta kata-kata motivasi dari saya? Hidup lebih baik apa? Kalau hidup saya udah baik, saya nggak berdiri di sini nih sekarang. Nggak berdiri di sini. Saya cuma dibayar honor 80.000 sekali datang. Jangankan hidup yang lebih baik, honor yang lebih baik aja saya nggak sanggup. Udah 9 tahun segitu-segitu doang. Mendingan minta kata-kata motivasi dari tukang parkir. Iya mereka aja lah lebih baik hidupnya daripada saya. Mereka 1 hari dapat 200.000 minimal, saya cuma 80. Padahal mereka cuma ngomong 3 kata. Terus, op. Oke, udah gitu doang. Saya mesti ngomong ribuan kata. Jadi ratusan kalimat, kadang sampai mulut saya berbusa. Kalau mesen cappuccino saya nggak perlu pakai foam, tinggal olesin aja, sep. Tinggal dibentuk 3K. Apa itu 3K? Ya kerja dong. Masa konstitusi udah saya sapu tadi kan. Saya sapu. Enak ya tukang parkir. Saya kalau kerja mesti pegang laptop, bawa buku, bawa spidol, ya ampun. Baru dapat duit. Tukang parkir mah cuma tinggal megang jok motor orang, ada aja ngasih 2.000. Teman saya juga tuh suka tuh dengar kata-kata motivasi. Dulu ada acara motivasi suka didengar. Apa hidupnya sukses? Enggak. Karena dia meninggal. Jangankan hidup sukses, mau hidup aja dia nggak sukses. Terima kasih, saya Andro. Andro, Siap, Cak. speedmu cepet tapi kita ngelihatnya sangat jelas gitu ya. Karena kamu bukan karena terburu-buru, bukan karena gugup, bukan karena apa, tapi itu prepare well lah istilahnya ya kalau aku melihat. Dan materinya bagus banget itu tadi, di awal-awal itu tadi kan. Konstitusi. Kerjain konstitusi, wah itu Mas Indro banget deh. Sapu-sapu. Andro. Ya, Pak De. Ya, Andro, saya cuma nebelin sedikit. Kebetulan kami satu-satunya grup waktu itu yang membawakan kritik sosial. Ini tadi kadang-kadang orang bilang, wah dia politik. Enggak. Dia mengkritisi moral politik. Kinerja politik. Dan itu sebetulnya domainnya domain sosial. Kayak gitu. Jadi ini sebetulnya tadi kritik sosial. Jadi jangan mau dibilang kritik politik. Hal seperti itu gitu. Ada satu hal yang membuat kami tidak pernah ditangkap di zaman represif. Ya, ada senior kami, ada Mas Willy, siapa? Willy? Rendra itu ditangkap, Mas Hari Rusli ditangkap. Mereka kalau ngomong kurang ajar nih warkop padahal lebih kencang daripada kita, tapi kita yang ditangkap.
Ya, saya appreciate karena bagaimanapun juga perjalananmu hari ini panjang banget dan kamu masih bisa seperti itu, kompor gas. Terima kasih Pak De. Selamat malam semuanya. Malam. Malam, Pak. Bagus kan? Kubayar ini. Gini teman-teman. Mantap, mantap. Kenalin teman-teman. Aku dosen miskin yang cuma dibayar 80.000. Tapi di sini aku mau bilang, aku cinta istriku. Oh. Karena dia lagi nonton di rumah. Takut aku. Tapi benar teman-teman, aku tuh cinta sama dia. Makanya pernah ada momen di mana istriku sakit hampir sebulan. Aku rawat dia. Setelah sembuh dia bilang, ternyata kamu cinta ya sama aku. Yuk ampun Tuhan. Belasan tahun menikah loh. Baru tahu dia aku cinta dia. Pasti aku cinta dia. Karena gajinya lebih besar teman-teman. Makanya aku rawat dia. Karena dia investasi jangka panjangku. Tabungan hari tuaku. 2 tahun lagi nih baru balik modal. Jangan kenapa-napa nanti kau jatuhnya investasi bodong. 2 tahun lagi nih baru. Aku cari investor lain. Maaf istriku, materi doang ini. Takut aku ini betul sama istriku. Lagian kok dia baru tahu sih aku cinta dia. Masalahnya kami udah punya 3 anak teman-teman. 3 ini datangnya dari mana? Hah? Masa datangnya karena milih tirai 3? Enggak dong. Karena milih saku kanan. Untung gak saku kiri. Karena saku kiri isinya anak 5. Udah diambil Bayu. Syukurin lo Bay. Tapi sekarang dia udah cinta sama aku teman-teman. Ini terbukti dari dia membuatkan aku asuransi. Pasti karena cinta dong. Aku juga mikirnya gitu. Tadinya. Karena setelah aku tahu teman-teman ternyata bukan asuransi kesehatan. Tapi asuransi jiwa. Yang keuntungannya baru bisa didapat kalau aku meninggoy. Nominalnya cuma 200 juta lagi. Ya ampun, nyawaku lebih murah dari Avanza. Sekalinya aku bisa kasih dia penghasilan 3 digit, nyawaku melayang. Lagian 200 juta buat apa sih, istriku buat apa? Hah? Mau beli coklatos? Ya ampun 200 juta coklatos satu Indonesia, Mama Mia lezatos. Itu dia. Tapi selain itu teman-teman, aku juga punya anak perempuan. Dan bentuk cintaku protektif sama dia. Aku jaga dia dari laki-laki teman-teman karena dia cantik. Buktinya kelas 3 SD aja sudah mulai ada temannya laki-laki ngechat dia. Nanya tuh, kamu udah kerjain PR? Dijawab aku, sudah. Tapi ditanya lagi, kamu sudah makan? Langsung aku bilang, jangan jawab. Karena itu template cowok. Pasti setelah itu dia akan nanya, kamu udah mandi? Dan pertanyaan terakhirnya ini yang berbahaya. Ada orang gak di rumah? Itu kan, laki-laki kan? Makanya aku gak terima, aku cari nomor orang tuanya, dapat nomor mamanya, aku telepon. Halo Mama Michael, iya Pak. Ada orang gak di rumah? Terima kasih ya Andro. Jerry kau ngapain berdiri terus dada-dada? Kalau kau support bagus tuh gini Jerry, nih bentuk support bagus tuh gini. Nih Jerry ya, biar kalian tahu. Respect Jerry. Ngapain? Kemarin dia panik, sama-sama panik. Sama-sama panik. Materinya tuh lebih, jadi kita bingung mau potong yang mana. Oh, enggak itu gestur kau tadi, dada. Ada pegang botol tadi. Oh, jadi dada-dada saja. Oke. Menarik Jerry, menarik. Luar biasa Jerry. Andro. Siap Bang Oki. Santai sekali performnya malam ini, materinya kena semua, nggak ada yang... Terima kasih Bang Oki. Menikmati sekali panggungnya. Cuman aku agak sedikit mau menggarisbawahi materi yang tentang takut sama istri itu kayak kita laki-laki. Kita kepala rumah tangga, kita yang mengatur rumah tangga. Kalau ada perempuan yang ngatur kita, ya memang harus.
Ya, sama aja. Sama aja. Karena kalau kita Bentar. Nggak ada, nanti dulu. Ini kalian cemen banget, takut bener. Kita laki-laki kita menentukan apa-apa sendiri. Ya, untuk saat ini kan Pak De? Iya. Bukan. Aku nggak punya bini. Makanya untuk saat ini. Emang sebelumnya berani. Apalagi, Cak? Istriku teleponin kitanya nggak termasuk aku loh ya. Tapi betul heran aja gitu ada orang takut sama istrinya. Gila. Apa kok dipukul? Kau mau ngasih tahu ke istrimu kalau kau nggak takut? Gitu. Tapi terlepas dari semua materi segala macam penampilan ini adalah menurutku ya ini penampilan terbaik dosen Andro selama di Komik X live eliminasi seperti itu nikmatin panggungnya perform yakin dengan materi semua segala macam. Minggu lalu kan tidak yakin dengan materinya. Minggu ini dibawakan dengan sangat yakin semua segala macam santai menikmatin malamnya. Berjalan dengan baik semuanya. Itu tuh yang harus dijaga. Walaupun kita nggak tahu, kami terutama para juri tidak tahu mood kalian selama seminggu di sini kita kan tidak tahu. Yang kami tahu adalah ketika kalian ada di panggung ya kalian siap untuk tampil. Jadi ya pesanku itu aja. Nikmatin panggungnya, yakin sama materinya. Jadi segala bentuk performnya tuh bisa dinikmatin semua orang. Itu aja. Yes. I agree with that ya. Artinya ya semua itu sama saja. Lah, bukan artinya bukan itu. Oh bukan ya? Bukan itu artinya. Oke. Jadi kalau aku melihat kenapa kamu bisa lepas, jangan-jangan persona aslimu tuh memang itu takut sama istri. Betul. Iya, Cak. Betul, Cak. Enggak, maksudnya beda sama aku. Nggak, istriku aja yang pemberani. Istriku aja yang pemberani. Tapi keren ya, itu kamu menemukan persona yang asli dalam Tapi diri. sepertinya Cak, maaf, bukan cuman Andro yang bakal mengalami hal itu. Siapa? Felix juga. Kalau itu bukan takut ya, Tapi strategi. Enggak, tapi kalau menurut saya sih sama Andro. Sama Andro. Tabungan jangka panjang. Selamat malam semuanya. Saya mau langsung klarifikasi aja teman-teman ya. Saya bukan Anies Baswedan. Karena udah mulai ada nih komen-komen di medsos yang begini-begini nih. Mas Anies. Anies Baswedan. Biar kalian tahu ya, segabut-gabutnya Pak Anies, dia nggak akan ikut kompetisi. Karena dia masih trauma sama kompetisi yang kemarin. Mas Anies. Dosen kok nyapres, stand up Mas. Dan teman-teman seperti yang kita lihat di grand final ini kami semua pakai jas teman-teman. Kalau buat aku jujur aku trauma sih. Karena di kompetisi lain aku masuk final aku bawa jas sendiri. Di komen sama peserta lain. Kau punya jas berarti kau nggak susah. Yuk ampun. Aku punya jas bukan karena aku kaya guys. Aku punya jas karena aku Kristen. Bukan, ini outfitku kalau meninggal. Ini outfitku. Kalau aku nggak punya jas, aku meninggal pakai apa, hei? Masa aku pakai boxer doang? Orang datang berdoa, aku pakai boxer jatuhnya nggak sopan. Mereka juga nutup mata bukan berdoa, malu ngeliatnya. Kalau sekarang pakai jas, peserta lain nggak ada yang komentar. Yang komentar lagi-lagi netizen ngomong tuh. Pak Andro coba dong kalau stand up jangan bahas dosen mulu. Yuk ampun. Aku kan dosen, jadi mau bahas apa? Dan biar kalian tahu saking susahnya jadi dosen itu, kami sering diremehkan. Aku contohnya, aku pernah diremehkan kawanku SMA, dia bilang, alah Andro apaan sih? Cuma dosen, duitnya nggak ada. Bahkan kalau meninggal, mahasiswanya nggak akan datang. Kamera fokus ke muka aku. Ini buat kau yang ngomong kayak gitu. Iya kau nggak usah pura-pura nggak tahu kau.
Kau bilang aku nggak ada duitnya. Benar. Itu benar. Tapi kalau kau bilang nggak ada yang datang mahasiswa kalau kau meninggal, kau salah. Karena semua mahasiswaku akan datang. Karena aku udah titip pesan. Kalau mereka nggak datang, nggak lulus mata kuliahku. Bahkan kalau mereka datang ke pemakamanku pakai sendal dapat C. Datang pakai kaos oblong C. Datang pakai rok pendek nggak apa-apa sih. Bagus, siapa tahu aku bangkit. Dan ini buat mahasiswaku yang nanya, Pak kalau udah selesai kompetisi masih dosen nggak? Jawabannya iya teman-teman, aku masih dosen. Tapi aku keluar dari kompetisi ini udah aktor bro. Aku dosen aktor bro. Jadi kalau aku ngajar pasti ada ridersnya. Ada writer. Oke, writer. Sekali lagi kamera fokus ke aku. Buat kampus-kampus yang ingin ngundang aku, dengarkan ini ridersku. Pertama, aku pengen dijemput. Tapi gak pakai Alphard. Pakai Kasuari. Kedua, aku pengen punya ruangan khusus. Aku gak mau disatukan sama dosen lain. Gak level bro. Aktor bro. Dan di ruangan itu aku pengen ada AC. AC-nya harus Changhong. Gak mau aku AC lain. Siap gak lewat. Dan di suasana kelas pasti akan kubuat suasana syuting. Kampus gak boleh komen. Jadi kalau aku masuk aku gak mulai kelas dengan buka dengan salam. No. Aku akan mulai dengan and action. Kalau ada yang mau ke toilet, Pak izin mau ke toilet. Dek, aku belum bilang cut. Kalau ada yang mau nanya, Pak izin mau nanya. Dek, ekspresi bingungnya mana? Emosinya ditebelin dong. Dan kalau aku nutup kelas juga aku nggak pakai salam, tapi kan bilang, it's a rap, saya Andro, dosen Falcon. Dan sekarang, terima kasih. Sekarang kita masuk ke roasting selebritis besar Indonesia. Tolong tepuk tangan buat Lucinta Luna. Kemarin itu itu mah kemarin. udah, kan kemarin Lucinta Luna udah. Oh, kaunya itu Nikita? Beda dong. Kaunya rupanya. Nikita Mirzani lagi dekat sama Matthew teman-teman. Dan banyak netizen yang bilang, semoga mereka langgeng, harapanku mereka langgeng. Netizen, berharaplah pada sesuatu yang pasti. Ketimbang percaya hubungan Nikita langgeng, aku lebih percaya Hitler mati di Garut. Dan Nikita sama Matthew usianya beda 14 tahun, betul? Betul. Kali ini dia mau coba berondong. Aku nggak masalah. Yang aku permasalahkan adalah kenapa harus cari berondong dari luar? Kok nggak dari bangku peserta? Mau cari yang model gimana? Yang suka sensasi? Kami punya Bayu Wibowo. Berdiri Bayu. Dia rela jelek-jelekin Jirayut supaya namanya naik. Cocok kalian kan sampai sekarang dia masih pusing. Duduk kau. Kelihatan banget muka aku pusing. Duduk. Bahkan nih kita baru-baru ini teman-teman buat bisnis mie ayam, betul ya Mbak ya? Betul. Dan dia bilang ini akan saya jadikan warisan buat anak-anak saya. Itu suatu warisan yang bagus. Tapi akan lebih bagus nih kita kalau yang kita wariskan itu adalah sikap yang akhlakul qorimah. Bisa. Gimana rasanya dibilang akhlakul qorimah sama anak pendeta? Dan Nikita Mirzani pernah bilang waktu di penjara keluar masuk kamar mandi tanpa busana. Iya betul. Ngapain ngomong gitu? Mau ria? Mau pamer? Mbak. Gak ada orang yang iri karena gak bisa telanjang di penjara. Dan buat aku yang dibilang Nikita itu hoax teman-teman. Hoax. Sebelum kita lihat bukti dokumentasinya. Dan terakhir nih waktu nih terakhir. Baru belikan abangnya motor 500 juta. Betul. Motor ratusan juta betul. Masa sih Mbak bisa beli motor 500 juta tapi gak bisa beli ini? Mbak ini 20 juta doang, istri saya suka Mbak. Bisa kali Mbak satu Mbak itu Mbak. Terima kasih aku Andre dosen Falcon. Pak Andro bisa aja. Kani kita gimana? Kani kita 20 juta doang Kani kita. Gila ya. Ini ngundang gua dikelecehin. Parahnya anak-anak. Soalnya kan Kani kita udah kaya banget tuh. Tas kremes saya ditaruh di bawah cuy. Parah. Iya. Kremes. Kenapa? Iya kan Sardol. ayam. Silakan Kani kita. Oh aku. Kamu yang lebih tua di sini ya? Ya betul Mbak. Nih udah 3 bulan ya? Ya, Nggak betul. pulang-pulang. Ya. Membeku?
Hah? Wah, bagus banget. Tahu aja. Tapi di atas panggung ini kamu nggak beku, kamu tuh mencair banget, bisa membawa suasana, ketawa dari awal sampai akhir. Makasih, Pak. Ya keren. Ya itu aja sih dari aku. Yang, Itu aja. Yang Ya, tadi kalau dipikirkan nanti ya Mbak ya. Dari bapak angkatku kan berdua ini ya. Bukan kan? masalah komentar. Apanya? Masalah sepeda motor. Nggak usah Itu bercanda Pak juga. Ini pertama udah rekening. Ini belum. Ini dia nih. Terus ini motor, nanti habis ini rumah. Kani kita ajak ke PRJ aja buat lihat gitu. Oh iya iya. Iya. Istrinya bawa ke showroom aja, seneng tuh, motor semua isinya. Gitu, Kan dia bilang tadi, istri saya suka sekali, kasih liatin 2 jam situ. Liatin. Oh ini motor nih. Oh, gitu. Bukan minta beli, dia nggak jelas tadi. Bukan minta beliin, istrinya seneng ngeliat motor itu. Bawa ke showroom 2 jam gini, gila. Bantu lah Bang, bantu sikit. Setengah untuk aku. Telat. Siap aku, boleh. Iya telat, harusnya mintanya minggu lalu. Karena aku habis bagi-bagi motor 10 kan. Astaga lewat. Kamu telat, Emang harusnya iya? minggu lalu. Iya. Aduh. Aku habis bagi-bagi motor listrik 10. Aduh, telat lagi kita dapat kabarnya ya, Andro ya. Kalau minggu lalu dapat Tapi yang, satu-satu kita. yang 9 orang yang terima itu kesetrum. Enggak Om. Enggak, Pak Itu Ade. buat tim-tim aku semua. Oh, timnya dia Hadiah semua. akhir tahun. Hadiah akhir tahun gitu. Oh, Juri nggak dapat juri? Ah, Juri. Oh mau. Om maunya maju lagi dia, Om mau gitu. Itu kayak nggak nawarin motor, itu nggak Enggak, nawarin ini motor. kan berdua udah kayak bapak angkat. Jadi kalau aku mau gimana Jadi tahu kan, juga- Bapak angkat tahu kan? Betul, Bapak diangkat. Bapak yang suka ngangkat-ngangkat. Dosen Andro. Jadi kalau mau begini juga biasa aja kecak. Walaupun hanya dalam hitungan detik, saya pernah merasakan seperti Johan Juli. Johan Juling digituin santai aja dia. Dikira takut, padahal dia matanya udah entah kemana-mana tuh. Dosen Andro. Siapa Ogi? Sebuah penampilan cerdas malam hari ini. Kita harus akuin Dosen Andro oke sekali kalau ngerosting. Dia betul-betul ngulik, observasinya bagus sekali. Betul. Kita mungkin banyak yang nggak tahu Kak Nikmir baru buka usaha mie ayam, baru bagi-bagi, baru ngasih motor 500 juta. Terlalu dalam untuk observasinya dan itu dibungkus dengan bagus sekali. Malam hari ini penampilan finalmu sempurna. Makasih Bang Ogi. Ya, saya sependapat dengan itu. Oke, Cak, oke. 3 huruf aja, oke. Cak Bukan. lontong panjang, Cak lontong, Pak De Indro, oke. Itu jadinya. Ya karena justru karena Oki sama itu kan sama 3 huruf. Saya pikir itu bisa sebagai pengganti gitu loh. Nggak bisa, Cak. Oke tetap oke. Itu. Kamu namanya Oki. Iya. Baru tahu dia. Kita syuting udah 1,5 jam nih. Pokoknya 3 huruf ya, Cak. Iya. Kalau gitu gue panggil Anu. 3 hurufnya udah pas, OKI, Oki gitu. Silakan, Cak. Ya saya setuju banget bahwa kamu seperti ketika dikasih tema roasting itu kamu memang lebih unggul dibanding yang lain karena memang kebiasaan ya. Itu jadi dosen itu membentuk karakter yang seperti itu. Saya aja yang nggak dosen aja nggak ngajar di kampus. Ya iyalah. Ya jelas. Iya. Ya nggak dosen. Ngapain ngajar? Dihajar bener. Tuh dengerin. Jadi Dengerin katanya. kamu Padahal dia yang lagi dikasih tahu. kamu mengalir banget, kamu membawakan semua dan ketika kamu bilang masalah outfitmu ketika nanti wafat ini kan. Saya tahu betul karena saya itu muslim tapi saya dididik di keluarga Katolik. Jadi om dan bule dan om saya itu nggak punya anak, mereka Katolik yang taat. Bulenya bule mana itu? Bukan bule, ini Bule. Bule pakai S. Bules. Sule. Jauh banget. Bule pakai S. Bules. Sule. Jadi saya
Nggak ada yang bisa nebak, memang ampun aku. Tapi saya paham betul walaupun Ampun. itu Bule pakai S, ya kan bules harusnya, bukan sule katanya. Ampun. ya kan boleh kan? Boleh. Nggak ada yang salah kok. Aman. Lanjut, Cak, aman. Boleh kalau pakai S jadi Sule. boles. Kan Pokoknya boleh dia gitu. pasti menang. Pasti menang dia. Jadi aku paham betul, bisa membayangkan apalagi kalau sampai yang datang pakai rok pendek kamu bisa bangkit lagi itu kan. Artinya kamu dalam keadaan mati Kenapa suri. yang itu sih? Kenapa yang itu sih yang diinget-inget? Lah, kena inget juga berarti. inget cuma nggak berani ngomong aja. Jadi buat saya itu sesuatu yang membuat kita jadi semakin sulit dan itu luar biasa. Makasih Cak.